Salam sehat. Kembali lagi bersama dengan saya Hermanto dalam channel YouTube saya. Kita akan membahas lanjutan dari khotbah Yesus di atas bukit, yakni dalam ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kata murah hatinya dalam bahasa Yunaninya yaitu eleemones, yang dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan menggunakan merciful, yakni penyayang. Kata penyayang atau murah hati tersebut bermakna jamak. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa ketika orang yang berbahagia, orang yang murah hatinya atau yang punya kasih sayang dan penyayang harus memiliki murah hati kepada semua orang, lebih daripada keluarga, lebih daripada sesama orang percaya, tetapi juga harus mencakup semua manusia. Yesus dalam sebuah pertanyaan dan menjawab pertanyaan, Yesus mengungkapkan bahwa hukum yang paling utama dan terutama adalah mengasihi Allah juga mengasihi sesama, yakni dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Dengan demikian ada keterkaitan antara mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sebab mustahil orang menyatakan bahwa ia mengasihi Allah tetapi ia membenci sesama manusia. Demikian juga mustahil ketika ia mengungkapkan bahwa ia mengasihi sesama tetapi ia tidak mengasihi Allah. Jadi ada keterkaitan antara mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Mengapa berbahagia orang yang memiliki murah hati? Sebab mereka akan beroleh kemurahan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau BIS mengungkapkan bahwa Allah akan mengasihi mereka yang mengasihi Allah atau mengasihi dirinya, juga mengasihi sesama manusia. Dengan demikian, kasih atau murah hati tersebut atau rasa sayang tersebut bukan hanya berlaku terhadap Allah, terlebih juga berlaku terhadap sesama manusia. Lebih lagi bukan hanya sesama manusia orang percaya, tetapi kepada semua manusia. Istilah Yunani yang dipakai untuk kata beroleh kemurahan adalah kata eleesontai. Kata ini bermakna bahwa ketika orang menunjukkan rasa murah hatinya kepada Allah dan juga kepada manusia dan sesama, maka mereka akan memperoleh kemurahan tersebut secara pribadi dari Allah sendiri. Dengan demikian, ketika orang memiliki rasa yang murah hati terhadap Allah dan sesama, mereka akan memperolehnya kembali dari Allah. Kita ingat dalam suatu kasus atau suatu peristiwa perumpamaan Yesus seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 10 ayatnya ke-25 sampai yang ke-37. Dalam hal tersebut Yesus mencontohkan orang Samaria yang baik hati, di mana ketika seorang beriman atau seorang imam lewat, ia membiarkan sesamanya manusia tergeletak begitu saja. Tetapi tidak dengan demikian bagi orang atau seorang Samaria. Ia justru menolong, merawat dan memberikan biaya pengobatan kepada orang yang sudah dirampok. Dengan demikian, hal ini menunjukkan contoh dan teladan kepada kita bahwa ketika kita memiliki rasa murah hati, rasa penyayang, bukan hanya kepada sesama seiman kita, tetapi juga kepada orang yang bukan seiman kita atau sesama kita manusia. Dengan demikian, ketika kita mengasihi sesama, kita juga melakukan kehendak Allah dan kita juga telah memiliki rasa murah hati dan penyayang terhadap Allah. Demikianlah orang yang memiliki murah hati akan memperolehnya kembali daripada Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka.